Ya oke lah lo menteri, lo banyak kerjaannya. Rakyat nggak ada kerjaannya, lo kasih kerjaan. Makanya. Tapi cara lo melayani orang emang bisa? Ada nih orang kucuk-kucuk minta tolong izin ini, izin itu, minta tolong ini itu. Terus alah nggak usah, otak lo kampungan. Kan nggak bisa gitu. Kira-kira aja kalau lo nih tiba-tiba ada yang ngirimin pala babi kupingnya dipotong. Kan berasanya kan bukan pujian ya barang itu ya. Itu dia ngarepin apa ya? Ngarepin cicang apa ini? Nggak tahu, mungkin jangan terlalu berani, jangan terlalu dalam. Apa yang ngirim itu kayak beraninya sama yang cewek gitu. Kan maksud gue biar aparatnya segera turun tangan gitu. Ini cewek loh yang dikirimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ramadan ya. Malam ganjil nih bro. Malam ganjil. Kita kalah juga angka ganjil men. 5-1. 5-1 sepak bola. Kenapa tuh bro? Ya kita Nyerang mulu ya? bukan yang mereka ngegolin lebih banyak aja dari kita. Iya kalau itu. Cuma emang kebanyakan. Tapi emang ada beberapa catatan sih. Yang pertama Patrick ngerombak barisan pertahanan kita ya. Dan gol kedua, ketiga, keempat, kelima itu menggambarkan barisan pertahanan kita yang minim koordinasi dan tidak solid gitu. Terutama gol kedua dan ketiga. Gol pertama sih kita kurang keras aja protesnya. Menurut gue itu nggak layak di VAR. Dan nggak layak juga kita dapat penalti karena bolanya udah dihalau sama si Abang Jay. Ya oke lah Nathan Choan narik jatuh gitu. Cuma nggak ada hubungannya. Bola juga di atas. Jadi ya udah. Nah golnya Ole ya menghibur lah. Tapi menurut gua mestinya Patrick nggak ngerubah semua lini ya. Kan yang lemah kan dari Sintayong tuh lini depan kalau menurut gua. Jadi ada baiknya sebetulnya semua lini dipertahankan. Dan skema permainannya emang beda ya. STY sama Clifford. Beda ya, Clifford lebih terbuka. Ya kita masih punya 5 hari untuk memperbaiki dan mudah-mudahan bisa 3 poin di GBK lawan Bahrain dan bisa 3 poin juga waktu lawan China. Kalau udah begitu mudah-mudahan kita bisa peringkat ketiga keempat. Tapi gue nggak tahu nih, tadi gue di jalan itu Jepang Bahrain masih 0-0. Sekarang gue nggak tahu gimana tuh. Jepang menang. Jepang menang ya? 2-1 apa berapa ya tadi gue lihat tuh. Pokoknya jangan sampai kalah aja. Jepang jangan sampai kalah. Oh. Supaya kita Coba punya, supaya kita masih punya kans kan untuk menang. Jadi mimpi adalah kunci. Kan ada yang ngecengin tuh di Twitter. Mimpi adalah kunci. 2-0 tuh malah bukan 2-1. Jepang. Bagus. Itu memupuk asa ya. Iya. Memang saat ini kita bicara tuh nggak enak ya. Bukan nggak enak, selain kita moodnya kalah 5-1 tadi siang juga mahasiswa demonstrasi. Sampai malam ini masih bro. Masih malam ini. Bahkan cenderung memanas ya karena sebagian mahasiswa berusaha merubuhkan pagar DPR. Yang diskerikan apa sih bro? Dari ini kita ngomongin RUU TNI yang baru saja disahkan. Sekarang ganti ya, kita ngomongin RUU TNI ya. Tadi kan ngomongin bola. Iya. Ya. Karena kalah kita sebentar aja lah. Ya kalau gue lihat sih, pertama yang dikhawatirkan soal baliknya TNI menjadi dui fungsi. Enggak, lo cerita dulu dong. Tadi kejadiannya di dalam DPR gimana, kan lo ikut paripurna nih gue lihat. Di dalam DPR semua fraksi oke bro. 2 kali Mbak Puan bertanya ya. Aduh. Puan nanya 2 kali, langsung setuju. Aduh, itu nggak bahaya PDIP begitu bro? Maksudnya, iya kan orang tadi lagi punya ekspektasi ya sama PDIP ya. Ya kita sama-sama punya teman PDIP bro. Lu punya teman, gue juga punya teman. Dan kalau ngelihat ekspektasi publik sih nggak ke situ sebenarnya. Cuman ya udah lah ya, namanya juga politik ya. Mungkin punya hitungan tersendiri Mbak Puan ya. Ya nggak, lo kalau lo keresahan lo apa sih terhadap RUU TNI itu? Oke, orang bilang bahwa RUU TNI ini nggak bisa sama dengan dui fungsi ABRI balik. Ya, apa gambarannya? Gambarannya nggak ada fraksi ABRI kayak dulu. Kan di undang-undang yang baru ini kan nggak ada fraksi lagi kan.
teritorial nggak kayak dulu gitu ya. Banyak sebenarnya yang ada di Dwi Fungsi ABRI dan nggak ada sekarang. Tapi emang kan yang dikhawatirkan masyarakat sipil kalau gue lihat di X gitu ya, kalau gue perhatiin di berita-berita, kan keresahannya sebenarnya pertama gesture ingin punya image seperti dulu tuh kayak ada gesturenya. Tiba-tiba mahasiswa yang masuk ke Hotel Fairmont cuma 3 orang, Rantis langsung ada gitu kan. Tadi malam mahasiswa bikin tenda, langsung kan. Hari ini yang jaga kalau nggak salah 5.000 lebih bro. Nggak tahu yang mana yang menurut lo resah kan di highlight sama teman-teman media kan ada 3 pasal tuh ya. 3 pasal 3, 47 sama 53. Nah dari situ lo mana yang menurut lo meresahkan? Sebenarnya kebanyakan sih kan resah di 47. Wah, gue kurusan men, lihat jaraknya jauh. Lo 72 ya sekarang ya? Tadi gue lihat. Lo yang bener lo. 72. Flexing lo. Ya gimana jadi lo dari 3, 47 sama 53 tuh gimana? Ya kebanyakan 47 ya. Cuman sebenarnya kalau undang-undang ini dijalankan secara konsisten sebenarnya mungkin menarik ya. Di satu sisi jabatan sipil yang bisa diduduki militer lebih banyak dari 10 ke 14 ya kalau nggak salah ya. Tapi kan di situ ada klausul yang mau masuk di luar itu harus benar-benar memilih gitu. Nah kalau sesuai dengan kalimat Panglima TNI benar-benar memilih, nggak boleh ada Panglima aktif kecuali di 14 jabatan itu, sebenarnya lumayan kan. Cuman kan masalahnya ini nggak tersampaikan secara cetowelo-welo bro. Ya, lagi-lagi kelemahan pemerintah dalam berkomunikasi. Kan yang keluar otak kampungan. Ya kan, yang keluar kan yang gitu-gitu. Kemarin Pak Pigai juga bilang gitu, mungkin kurang kerjaan. Yang keluar gitu-gitu, bukan penjelasan ini yang dulu, ini yang sekarang, benefitnya ini. Itu kan kayak nggak dijelasin gitu. Cuma Dasko yang ngejelasin gitu. Iya, cuma Pak Dasko aja yang ngejelasin. Itu pun kan pasti terbatas ya, namanya juga pimpinan. Nah kalau lo gimana bro? Ya gue sih setuju sama lo ya. Apaan sih lo pada? Gue sih terus terang kesel gitu. Apaan sih? Oke lo punya jabatan gitu. Kita rakyat. Terus kalau kita ngomong kenapa? Tapi gue bete banget waktu Pigai ngomong gitu. Gue kesel karena gue kenal sama dia. Kok lo kayak gitu sih? Dulunya juga LSM ya, suka juga punya pandangan kritis. Sekarang begitu ya, baru njabat sebentar udah. Nggak, gue bilang asal lo tahu aja ya. Emang kita tuh kurang kerjaan, makanya lo kasih kerjaan dong. Jadi maksud gue, ya oke lah lo menteri, lo banyak kerjaannya. Rakyat nggak ada kerjaannya, lo kasih kerjaan. Makanya. Bagus, actingnya bagus bro. Aduh. Yang penting bro, bagian itu nanti kita potong ya sampai sebelum lo ketawa. Tuh kelihatan beneran tuh. Justru ya dengan gaya argumentasi kayak gitu, itu yang membuat publik semakin ngeh. Ini emang nggak fit. Lo bayangin dia megang kementerian isinya sipil, ngurusin rakyat, fungsinya pelayanan, tapi cara lo melayani orang emang bisa. Ada nih orang kucuk-kucuk minta tolong izin ini, izin itu, minta tolong ini itu, terus alah nggak usah, otak lo kampungan, kan nggak bisa gitu. Budaya sipil nggak kayak gitu kan. Budaya sipil ya hospitality ya, keramah tamahan, melayani gitu. Dan makin nyata bahwa emang nggak fit. Ya teman-teman yang ada di militer memang fitnya di militer karena mereka terlatih profesional di bidang militer. Kalau dipaksain nyemplung ke ruang sipil ya nggak fit gitu, memang bukan backgroundnya kan. Iya emang beda caranya juga. Beda cara iya. Itu tuh. Tapi gue juga gak ngerti sih sama ya para wakil kita di DPR gitu ya. Mereka tuh emang menurut gue sih belum sadar kalau mereka itu wakil. Iya. Mereka tuh sadarnya mereka tuh atasan. Gak dipilih baru rasa. Gue tuh yang masih gue gak nemu ya bro ya. Di mana urgensinya mereka buru-buru harus ketok palu sebelum lebaran, belen-belen di Fairmont, oke lah. Pak Dasko bilang atau Pak Utut bilang undang-undang lain juga ada yang di hotel gitu. Dari tapi maksud gue keterdasakannya apa ya? Ngapain buru-buru gitu? Mendingan kan agak panjang dikit tapi masyarakat didengerin, merasa didengerin. Otak lo tuh mesti kota. Iya. Kalau otak masih kampungan nggak bisa ngerti lah. Iya juga. Sama otak kurang kerjaan. Makanya kasih kerjaan. Kasih kerjaan, kita kurang kerjaan. Bener juga. Aduh. Nah terus kan sekarang
gue lihat ya, mungkin sebagian ini agak ya aksi demonstrasi kan nggak sebesar kalau mungkin nggak bulan puasa ya. Kalau ini kan udah dekat Lebaran, ada mahasiswa mungkin atau aktivis yang mau pulang kampung apa, jadi ada banyak distraksinya. Nah pasca Lebaran ini kan jangan-jangan ya bukan nggak mungkin akan berkembang luas ya. Dan kalau komunikasi publik pemerintah terus kayak gini bro, gue khawatir bro. Kemarin IHSG anjlok, itu kan lucu ya. Walaupun otoritas itu nggak secara gamblang bilang, tapi kan ada dampak karena kondisi internal, sentimen negatif, bukan fundamentalnya perusahaan-perusahaan itu. Fundamentalnya baik-baik aja, cuman sentimen negatifnya kegedean. Nggak ada trust. Nggak ada trust. Dan ini kan nggak bisa dalam satu malam loh bro. Iya. Trust itu balik lagi. Aduh, gue takut gue bro. Jadi satu sih kalau menurut gue gini ya, kita bukan nggak percaya sama TNI ya, Setuju. tapi kita punya sejarah yang memang kita nggak bisa lupa. Kakek gue TNI bro. Iya. Jadi maksudnya nggak ke situ gitu. Justru kita sayang makanya kita ngomong begini kan. Iya. Jadi sebetulnya yang perlu dimengerti adalah kenapa rakyat ngomong gitu. Kan kayak misalnya kita nggak ada kaitannya lah pada saat mereka mau perwira 63 tahun gitu. Tapi kan mungkin bawahan-bawahannya anak-anak muda yang di bawahnya itu nggak berani ngomong ya. Lah kalau lu pada pensiunnya 63, gua kapan dapat jabatannya, kapan naiknya? Iya. Gitu. 63 kan umur Nabi, bro. Maksudnya ya itulah umur batas manusia gitu. Terus jadi maunya seumur hidup gitu, gimana sih? Gua juga gak ngerti juga. Tapi itu kan itu lebih ke internal kan. Sebenarnya kan ketakutan kita kan kata-kata misalnya tadinya di bawah Departemen Ketahanan terus kemudian berubah jadi Pertahanan. dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Nah kan kita deg-degan juga tuh kalimat-kalimat bersayap itu. Jadi maksudnya selama masih ada koordinasi dan lain-lain. Terus katanya kan kalau mau jabatan yang lain harus pensiun dulu gitu. Ya. Bro, ada nggak sih suasana mereka ngiri sama polisi? Ya ada. Bahwa polisi jauh lebih sejahtera. Enggak, kalau menurut gue sih ada kan, tidak kita nggak bisa nutup ya bahwa ya yang ada emang polisi itu berjaya banget pada saat zaman Pak Jokowi. Bahkan itu kan sampai di level-level yang dasar. Tapi gue nggak mau masuk ke ranah persaingan dua institusi itu. Oke, biar itu inilah ya. Tapi maksud gue sih mau bertanya aja pada wakil rakyat kita gitu. Ya. Mestinya pada saat rakyat yang lo wakili itu masih bertanya-tanya dan nggak setuju, Lo jawab dong ya. ya lo jawab dulu, lo jelasin dulu, baru lo sahkan. Mendingan lo setidaknya lo dengerin deh gitu. Ini Iya. kan kayak nggak ada waktu lo. Iya, jadi kayaknya emang nggak mau dengerin juga gitu. Nah jadi maksud gue, makanya kenapa gue kecewa sama kakak Pigai, teman gue itu, karena dia nggak layak juga ngomong kayak gitu. Dia kan part dari pejabat. Lo jelasin kalau rakyatnya nggak ngerti, yang kata lo kurang kerjaan itu, lo kasih kerjaan supaya kita bisa ngerti. Jadi kalau kita bertanya, baik itu secara baik-baik, secara curiosity atau ngobrol kayak gini di podcast sampai yang ada demo di depan gedung DPR itu kan artinya kita ada pertanyaan yang harusnya dijawab. Ya tolong dibantu dijawab, tolong bantu dijelaskan. Kalau rakyatnya belum ngerti, kalau rakyatnya belum paham, ya sabar aja dulu. Pertanyaan lu bener emang, kenapa kok buru-buru? Mau ada apa sih sebetulnya? Gitu loh. Apakah kemudian terkait dengan beberapa programnya Pak Prabowo? Gue juga gak ngerti juga gitu. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sulit sekali menjawab. Nah, kita sulit mendapatkan jawabannya. Nah, pada saat kita sulit-sulit mendapat jawaban itu, pada saat kita bertanya-tanya, pada saat kita mau nonton pertandingan Australia versus Indonesia yang akhirnya kita kalah, dapat berita ada media massa kantornya yang bahkan wartawan yang dikirimin kepala babi gitu. Sebut saja medianya inisialnya Tempo ya. Iya, inisialnya T, lengkapnya Tempo. Gitu. Wartawannya inisialnya C, lengkapnya Cica. Nah, Francisca Christy Rosana. Iya, itu dia pernah juga ngobrol di podcast gua gitu ya. Oh iya, gue nonton. Nah kan cara-cara begitu kan apa sih maunya? Sebelumnya kan ada kasus juga yang Hussein tuh 2 kali ya mobilnya dipecahin. Iya, katanya begitu. Terus kan sebelumnya ada yang
polisi ditembak TNI. Wah itu ngeri tuh. Nah makanya kan ngeri-ngeri ya. Itu lebih ngerinya yang kata polisi ditembak TNI. Kabarnya sebenarnya udah ada setoran ya di antara keduanya. Astaga. Jadi gue nggak paham juga sih. Astagfirullahaladzim. Ya gue tadi baca beritanya. Nah ini apakah terkait dengan gue nggak tahu tuh, gue kemarin ngobrol sama Uceng. Oh tapi ini jangan deh, jangan di sini. Kita obrolinnya ntar aja. Terlalu berat. Bukan terlalu seru untuk dijelaskan gitu. Itulah yang menjelaskan kenapa kemarin IHSG merah dan lain-lain. Lo harus ceritain dong sama gue bro. Iya. Backgroundnya ntar ya. Iya. Terus jadi reshuffle nggak? Menurut gue bisa. Bisa reshuffle ya? Menurut gue bisa. Ini sebenarnya seru ya. Ini banyak loh berita yang menurut gue baru baca tadi berita misalnya Pak Prabowo menurut Ketua Umum Rey udah nggak terlalu antusias dengan Program 3 juta rumah. Ini menarik bro. Maksud gue pertama ini janji kampanye. Maksud gue ini janji kampanye. Kemudian kenapa itu jadi tidak ini? Takutnya balik-balik ke keterbatasan fiskal. Kalau ada keterbatasan fiskal balik lagi ke trust bro. Nah itu sih sebetulnya ini berdasarkan research gue ya. Gue bisa tuh jawab itu. Cuma gue nggak tahu ya apakah jawaban-jawaban yang gue temukan dari Desk Research itu bisa diutarakan di podcast ini atau tidak gitu. Karena kita mesti koordinasi dulu dengan Mas Agil daripada tiba-tiba dipotong setengah di podcast kan. Gara-gara gue ngomong gitu. Boleh lah om. Intinya apa? Gak bisa men. Bocoran Karena aja. begitu ada intinya itu nggak adalah. bocorannya aja tipis-tipis. Gak bisa men. Nggak bisa. Karena itu akan berimbas ke semua. Lo begitu gue kasih tahu kata kuncinya, lo akan terus bertanya-tanya dan sampai lo akhirnya menyadari bahwa Desk Research gue itu benar gitu. Gue hati-hati banget tuh ngomong itu. Gitu loh kira-kira. Jadi ini bukan gosip, bukan desas-desus juga. Tapi ya gue cari tahu gitu. Cari tahu. Gitu ya kira-kira. Ini udah berapa lama sih? Imam udah penasaran soalnya mau gue ngomongin apa lagi. Terus ada berita apa lagi Imam? Yang bikin deg-degan. Iya enggak, sebenarnya gue kepengen ngomong Tempo sedikit om. Maksudnya karena gue dulu jurnalis ya, Mas Agil jurnalis gitu. Dan ya kita semua para jurnalis ini sebenarnya harusnya menjadi filter antara peristiwa dan publik gitu. Dan percayalah bahwa ya oke, ada media yang masuk dalam lingkaran dalam tanda petik ya oligarki media gitu ya. Tapi menurut gue Tempo itu salah satu yang bisa menjaga kredibilitasnya selama ini. Punya rekam jejak investigasi yang kredibel. Menurut gue layak didengarkan. Kalau lo gak suka sama datanya, lo challenge datanya. Bukan lo ancam orangnya. Itu ancaman mana? Ya kalau gue rasa ya kira-kira aja. Kalau lo nih tiba-tiba ada yang ngirimin pala babi kupingnya dipotong. Kan berasanya kan bukan pujian ya barang itu ya. Iya. Ya kalau gue sih. Jadi kalau menurut gue ya bangsa ini harus dewasa dan gesture-gesture kayak gini atau bahasa-bahasa tubuh semiotika kayak gini nggak sehat buat demokrasi. Sekarang gue tanya sama lo, kelihatannya ini akan diselidiki nggak sama aparat? Berat bro. Berat ya? Berat. Kenapa lo langsung ngomong begitu? Emang lo pikir aparat tuh nggak ada idealismenya? Ya Hussein. Lo mau bilang aparat itu nggak ada nasionalismenya? Ya Hussein itu mobilnya dipecahin. Lo pernah denger nggak sampai mana tuh? Enggak, gue nggak pernah dengar. Ya udah. Apa bedanya sama yang ini? Kenapa ini harus diperiksa yang belum diperiksa? Gitu ya? Ya kalau gue ngerasanya sih agak berat ya. Tapi justru menurut gue sih, ya mudah-mudahan aparat menunjukkan diri bahwa hipotesa yang tadi salah. Bahwa aparat bisa profesional, bisa berjarak. Itu dia ngarepin apa ya? Ngarepin cicang apa ini? Nggak tahu, mungkin jangan terlalu berani, jangan terlalu dalam. Mungkin ya. Tapi kenapa yang cewek sih men yang dikirimin? Biasanya. Maksud gue kan kayak aparat berani sama cewek gitu. Aparat? Sorry. Apa yang ngirim itu kayak beraninya sama yang cewek gitu. Kan maksud gue biar aparatnya segera turun tangan gitu. Ini cewek loh yang dikirimin. Perempuan nih, wartawan yang perempuan. Tolong nih aparatnya emang. Ya biasanya kan gini-gini kan. Ya dugaannya kan ancaman karena dia mungkin lagi investigasi kasus yang. Jadi lo menduga ini nih gara-gara investigasi kasus, bukan tentang percintaan ya?
kalau percintaan bisa juga sih kan. Cica gue nggak tahu ya hubungan personalnya kayak gimana ya. Cuman bro, gue nih pernah. Nggak, tweetnya apa tadi lo? Ex-nya dia apa tadi lo? Oh iya, baca? ex-nya Cica tuh lucu tuh. Cica intinya bilang ya, ini nggak secara verbatim mungkin nggak pas ya. Cuman dia bilang besok-besok kalau ngirimin jangan pala babinya doang dengan kuping udah hilang. Besok-besok kirimin aja daging-daging babinya sekalian gitu kan enak gitu ya. Kan Cica bukan muslim ya, jadi Muslim, jadi dia ya, suka jadi babi. dan itu keren karena menurut gue Cica nunjukin dia nggak gentar dengan tekanan seperti itu. Dan gue sejauh ini bro, kalau gue kenal teman-teman itu Cica, Hussein gitu ya, kalau kita berinteraksi, gue respect loh. Maksudnya mereka benar-benar wawancara orang dan hasil wawancaranya dia, gue pernah minta sampai bukti rekam noise-nya, bro. Jadi gue bilang gue minta rekam noise-nya untuk ngejaga validitas informasi dan angle, dikasih dan nggak ada yang ini. Ya masih kaidah jurnalistiknya dipegang gitu. Dan kalau barang-barang kayak gini juga ditekan, menurut gua ini kayak bola, begitu dia ditekannya terlalu ini, nanti dia lompatnya juga tinggi bro. Iya. Gitu bro Hensat. Jadi menurut lo kondisi kita lagi nggak enak ya? Lagi nggak enak sih. Gue bener-bener ya, ini udah 3 episode nih gue ngomong nih. Dan lo juga ngomong, terutama karena lo ahli komunikasi politik ya. Komunikasi politiknya benerin dong. Jangan pakai kata-kata keras gitu ya. Gue mau nih gue respect banget sama Pak Prabowo ya. Tapi kalimat ndasmu tuh menurut gue terlalu jauh. Mungkin beliau mencoba mencarikan ketegangan, suasana, dan ingin ada keakraban ya. Tapi kalimat itu gue khawatir jadi benchmark. Akhirnya menteri-menteri di belakangnya merasa itu justru tone-nya presiden yang harus frekuensinya disamain gitu. Padahal kalau menurut gue jangan. Nih situasi kita lagi sama-sama gak nyaman. Ya berbicara lembut aja, lawan bicaranya bisa marah karena lagi gak nyaman. Bola habis kalah 5-1, siapa yang nyaman? Gue tadi ngeliat Koci di tayangannya dia, kayak di ini orang lah, di hardik orang gitu. Lo kritis dong, jangan mentang-mentang nih orang Belanda semua lo nggak mau kritis gitu, sampai begitu gitu. Itu kan situasi nggak nyaman ya. Iya. Tapi emang gue juga nggak nyangka sih kalau kalahnya sampai 5-1 gitu. Dan terlalu mudah kita dicetak golnya itu. Terutama gol kedua dan ketiga ya, itu terlalu gampang. Gol keempat kelima dua-duanya set pieces dan dua-duanya juga terlalu bebas pemain-pemain Australia. Jadi kerapatan apa yang ada itu, bahkan menurut gua Martin Pas tadi bermain bagus banget tuh. Kalau bukan dia udah maksimal. Kebobolannya lebih banyak. Iya, setuju gua. Gitulah. Jadi kita mulai dengan sepak bola, kita akhiri juga dengan sepak bola. Tapi gue satu lagi poin ya. Menurut gue kritik itu baik. Tolong pemerintah juga jangan anti dikritik. Justru didengerin aja substansinya. Kalau nggak suka dengan caranya, bukan berarti substansinya salah. Contoh nih, gue tuh kemarin, gue bacain tuh komen bro. Ada 2 akun, itu kritik gue karena kaki gue goyang-goyang. Dan ini emang masalah gue sejak lama. Sama baca WhatsApp. Iya, kalau bahasa WhatsApp yang disalahin ini anak-anak. Karena ngapain gambar gue baca WhatsApp dimasukin. Kan harusnya itu bisa di-cut, diganti gambar lain, gambar lo misalnya. Tapi gue tuh bener-bener terima kasih. Lu tuh udah nonton, kemudian lo kritik gue. Gara-gara itu gue bisa kontrol. Gue sering goyang-goyang kaki itu karena gue gak kontrol. Atau karena gue ngantuk misalnya. Itu gue biasanya gitu tuh, untuk ngilangin ngantuk kaki goyang. Tapi gue gak mau kasih excuse, itu emang gak nyaman di layar, bikin lo gak tenang liatnya. Ini gue perbaikin. Gue berusaha nahan gitu. Nah itu maksud gue, itu bukti kritik tuh bagus. Bikin kita tumbuh, berkembang. Kita kadang-kadang gak sadar sama apa yang kita kurang gitu. Itu aja deh kalau gue sih. Yaudah gitu ya kira-kira teman-teman. Makasih banyak. Kita akan satu kali lagi sebelum Idul Fitri. Tetap semangat. Ini masanya kita mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Ya, ini malam ganjil pertama nih. Jadi kalau teman-teman mau tadarus silahkan. Ini Hansat buru-buru karena mau ke situ. Masjid mana bro? Nggak gini. Tolong diingat-ingat ya pas tadarus. Kasih doa Henry Satrio bin Iwan Trikarso. Lo mau titip doa nggak? Mau lah, Imam Priyono bin Bambang Yulianto. Mas Agil mau nggak?
Oke, sama Mas Agil nanti insya Allah ini di Istiqlal. Mas Agil tuh sering mempromosikan Istiqlal, katanya Qiyamul Lailnya enak ya Mas ya. Siti Fatimah. Nggak ada gitu ya, tapi ini benar-benar salat tasbih sama salat sunnah lain sampai dari jam 2 sampai jam setengah 4 pagi ada sahuran juga. Tapi emang itu nikmat banget sih situasinya. Gitu teman-teman, sekali lagi kita jaga Indonesia. Ya. Kita menyampaikan apa yang menurut kita mengganggu, bukan berarti kita tidak cinta Indonesia. Justru itulah karena kita mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio. Saya Imam Priyono. Sampai jumpa lagi. Riga Daniswara. Lagi di rumah. Hilang tuh anaknya. Namanya juga kabak. Lagi banyak tugas kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.